Salam sehat, salam cerdas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi dengan tutorial elok. Ya, di sini saya akan memberikan tutorial yang seharusnya mungkin Bapak Ibu tonton ini merupakan tutorial awal yang dasar ya. Memang di tutorial paling awal saya memberikan tutorial terkait dengan course setting. Nah, sebetulnya saya ingin membuat tutorial ini sebelumnya karena kemarin sempat kesulitan akses dan saat ini sudah bisa mengakses lagi. Di sini saya memakai meminjam akses dari dosen yaitu Pak Hafiz. Terima kasih Pak Hafiz atas aksesnya. Di sini saya akan membuat satu tutorial yaitu membuat course ya. Di sini saya akan tutorial membuat course, terus nanti akan saya lanjutkan dengan mengatur role ya. Mengatur role yang mungkin kemarin cukup penting untuk bisa menjalankan forum diskusi ya. Terus nanti saya juga akan sekaligus memberikan tutorial terkait dengan enrollment. Oke. Di sini saya akan melakukan tutorial membuat course. Di sini sebetulnya untuk bisa membuat course itu sebetulnya semua user bisa membuat course. Akan tetapi ada dua tipe user ya, yang mungkin secara sistem dipilih oleh elok. Yang pertama adalah memang dosen ya, terdaftar sebagai dosen. Terdaftar sebagai dosen ini sangat mudah sekali ya, nanti akan kita buat course ya. Kita klik di sini, jangan lupa buka elok.ugm.ac.id, kemudian login. Monggo login dengan SSO, boleh untuk Bapak Ibu dosen ya, karena login dengan SSO berarti bisa jadi memang akun sudah diatur ya nanti untuk bisa membuat langsung course yang ada di elok. Oke, sekarang klik mata kuliah ya, tadi saya klik mata kuliah. Baik. Nah, di sini di bawah ada opsi tambah kursus baru, kita klik saja. Oke, kita akan membuat course baru, maka tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu saudara sekalian. Tambah kursus baru ya. Kita isi nama kursusnya, kita boleh bikin ya, pelatihan elok prodi S2 IKM FKK MK UGM misalnya. Ini nama singkat kursusnya mungkin kita bisa pelatihan elok IKM gitu ya. Kategori kursus ini hanya untuk membantu ya kategorinya, artinya ini hanya untuk memudahkan siswa yang menemukan kursus Anda ya, tidak usah secara tampilan nanti akan diatur lagi di course setting ya. Seperti tutorial awal yang sudah saya buat kemarin. Misalnya kita pelatihan STM ya, karena nanti akan ada pelatihan elok. Kelihatan kursus tampilkan ya. Kalau misalnya disembunyikan, maka nanti kursusnya akan belum muncul. Ya, hanya pembuat course creatornya saja yang bisa ya. Oke, ya Bapak Ibu, nanti role-nya akan menjadi course creator karena Bapak Ibu saudara sekalian yang membuat course ini. Misalnya tampilkan tanggal mulai kursus. Nah, misalnya kita mau mulai kursus tanggal berapa, istilahnya course ini akan aktif mulai tanggal berapa. Tanggal akhir kursus misalnya ada batas tanggal akhir kursus ya. Nomor ID kursus ini untuk pencocokan di sistem internal atau tampilkan di situs ya. Dapat dibiarkan kosong, biasanya kita tidak menggunakan. Ringkasan kursus ya, bisa kita isi kursus ya. Kursus ini dibuat untuk pelatihan elok dosen prodi S2 IKM UGM gitu. File ringkasan kursus jika ada file mungkin bagan gambar, hanya acceptednya hanya gambar ya. Di sini ada GIF, ada JPEG, ada PNG. Format khusus ini hampir sama seperti dengan course setting ya, nanti kita bisa atur lagi di course setting. Nah, nanti sekalian akan saya perlihatkan perbedaannya ya, format-format kursusnya. Kemarin karena kursus yang sudah jadi saya tidak terlalu berani untuk mengambil atau mengubah format kursus. Nanti kita akan lihat apa yang akan
berubah ya. Kita akan nanti coba ya single activity format ya. Tampilannya pemakaian bahasa apakah misal kata paksa bahasa Indonesia ya. Kemudian berkas unggahan apakah bisa batas maksimum ya. Position tracking tidak perlu kita atur. Groups apakah force group tidak usah. Nama ulang peran sebenarnya tidak usah ya. Teks tidak perlu. Oke, kita simpan dan tampilkan. Menambahkan baru untuk forum ya. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat satu course baru, kita harus menambahkan nama forumnya ya, langsung ya. Di sini memang kita forum, kita bikin ya, forum diskusi pelatihan ELAK. Deskripsi tidak perlu ya. Standar for general use ya. General use. Terus availability-nya tidak perlu kita aktifkan ya. Lampiran dan jumlah kata kita pakai batas atas. Maximum number attachment ya santai aja lah 10. Display word count tidak perlu lah. Subtraction and tracking optional aja. Discussion logging tidak usah di log. Ambang batas post tidak ada ya. Work forum grading tidak juga. Nah ini hanya untuk forum penilaian, tidak perlu ya. Penilaian pengaturan modul kita tidak biasa saya. Pembatasan akses juga tidak perlu. Kita simpan dan tampilkan. Kita akan lihat ini adalah forum diskusi. Nah, mau lihat ke beranda maka kita klik aja nih. Ada tulisan pelatihan ELAK IKM ya. Oke, kita akan di sini kita akan lihat ya pelatihan ELAK IKM. Di sini single activity ya, single activity berarti dia bentuknya seperti ini, hanya ada forum diskusi pelatihan ELAK saja ya, karena single activity ya. Nah, coba kita akan ubah ya nanti ya, ubah pengaturan ya. Coba forumnya seperti ini. Terus kita akan ubah dulu. Model format single activity hanya ada forum diskusi saja. Nah, kita akan coba model lainnya. Di sini tadi saya agak bingung, memang saya ulangi ya. Di sini ada administrasi kursus, kita ubah pengaturannya ya. Baik, sekarang kita akan ganti format kursusnya menjadi format sosial. Kita akan lihat ya nanti bagaimanakah format sosial. Kita simpan dan tampilkan ya. Nah, ini dia format sosial seperti ini ya. Jadi hampir sama seperti dengan sama dengan model single activity, hanya ada forum gitu ya. Format sosial sepertinya nanti ada batasan-batasan. Kita coba lihat ya, di ubah pengaturan ya. Format kursus, number of discussion ya. Format sosial, jadi format single activity dan format sosial hanya menampilkan diskusi saja ya. Number of discussionnya juga bisa kita batasi hanya 10, mungkin nanti kalau misalnya ada banyak diskusi. Oke, collapse topic kemarin kita sudah lihat di bentuk HTAKP, maka ya formatnya seperti itu ya. Kita akan ke format topik coba ya. Bedanya dengan collapse topic, bagian yang disembunyikan. Nah, bagian yang disembunyikan berarti kan nanti gini, apakah bagian yang tersembunyi itu akan ditampilkan dalam bentuk mahasiswa itu apakah terlipat ataukah benar-benar tersembunyi. Maksudnya gini, kan ada judul satu topik ini ya, kita belum mau menampilkan ke siswa ya, topiknya misalnya yang pertama adalah topik terkait dengan, misalnya yang pertama adalah topik A, yang kedua topik B ya. Topik B ini benar-benar kita nggak mau ngasih tahu ke mahasiswa, ke siswa ya, bahwa ada topik B.
Tapi kalau kita mau ngasih tahu, oh, nanti ada topik B loh, tapi kalian belum bisa buka. Nah, ini bisa kita atur ya. Misalnya bagian display kan benar-benar tidak terlihat, jadi nanti si topik B yang benar-benar kita nggak mau itu, nah itu dia akan diketahui oleh siswa, oh ternyata nanti ada topik B gitu ya. Tata letak kursus, apakah satu per halaman atau satu bagian per halaman? Nah nanti kalau sama pada satu halaman, semua topik akan jadi satu ya, satu halaman gitu ya. Kelebihannya adalah tidak kebingungan ya, jelas istilahnya secara runtutan, oh topik 1, topik kedua, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja kelemahannya adalah menjadi cukup panjang ya, apabila dalam satu course itu banyak topik ya, tentunya akan merepotkan siswa juga untuk scroll atas bawah, juga bapak ibu dosen ya. Kalau satu bagian per halaman, kelebihannya balik ya. Kelebihannya dia tidak memakan banyak tempat ya, tampak rapi-rapi, tapi tentu aja kita harus ya lebih teliti ya dalam menata letak kursus ya. Coba kita akan tampilkan semua pada satu halaman. Tampilannya ya, jumlah pengumuman 0. Kalau jumlah pengumuman 0 berarti tidak ada forum diskusi, kita bisa tambahkan sendiri nanti. Nah kalau jumlah pengumuman 1, maka ada announcement default ya, yang akan tampil pada course itu ya. Bukan peringkat boleh, nama laporan aktivitas boleh juga, berkas dan unggahan ya sama saja sih. Oke, kita akan coba ya format topik, simpan dan tampilkan. Ini dia format topik ya. Kita bisa tambahkan topik ya, ini topik 1 ya, tersebut dari siswa, jadi tidak kelihatan topiknya ya. Ini forum-forum yang tadi terbuat ya, karena kita menggunakan modi-modi sebelumnya, bisa kita delete, hapus ya. Apa ini kita hapus, misalnya itu. Terus kita bisa edit bagiannya ya. Nah ini kan bagian generalnya nih. Terus di penjelasan, apa kalau kita mau modifikasi namanya apa ya? Selamat datang misalnya, seperti course HTA ya. Selamat datang di pelatihan elok ya. Penjelasan, nah di penjelasan ini kita sebenarnya bisa menambahkan berbagai tulisan misalnya ya. Semoga bermanfaat misalnya. Nah, akan seperti apa ya tampilannya, kita akan lihat tampilan generalnya akan seperti apa. Nah seperti ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Nah ini bisa diubah-ubah seperti di HTA ya, kita bisa embed, masukkan YouTube dan lain sebagainya. Untuk apa namanya, untuk memasukkan video dan tampilan-tampilan lain sebagainya memang membutuhkan keahlian ya bahasa HTML ya. Mungkin akan lebih baik jika nanti apa namanya, kita berikan sesi khusus lagi ya untuk terkait dengan bahasa HTML yang bisa mempercantik tampilan elok. Oke, di sini kan dia tersembunyi, kita bisa show the topic, terus kita ganti nama topiknya misalnya topik 1 pengantar. Tombol escape membatalkan, tombol enter ketika selesai. Oke, kita sudah bikin. Tambahkan aktivitas atau sumber daya seperti kemarin, sudah ada tutorialnya juga saya tambahkan. Misalkan untuk menambahkan poin-poin, add topic ya, kita misalnya add topic berapa mau kita tambahkan nih, 2, 3, kita akan add topic ya, sini bisa tambah 4 ya. Oke, itu ya untuk format topik. Kita ubah lagi ya, kita ubah lagi di format kursusnya. Oke, format kursus, format mingguan misalnya kita ganti ya, format mingguan. Oke, kita akan ganti format mingguan. Kita akan lihat ya format mingguan seperti apa. Nah, format mingguan jadi nanti dia ada pengaturannya.
misalnya ya, edit week ya. Jadi nanti sebetulnya format mingguan ini apa namanya, format mingguan ini tetap secara tanggal dia akan terlihat sesuai dengan tanggal-tanggal yang ada ya. Tapi kalau misalnya nanti dia itu akan tetap ditampilkan nama topiknya, misalnya topik untuk 11 Juni sampai 17 ini judulnya akan tetap terlihat ya di siswa. Hanya untuk materinya nanti resource-nya dia tidak akan tampak sebelum masuk ke tanggal tersebut ya. Seperti itu. Mungkin sekian dulu untuk video terkait dengan pembuatan course. Nanti kita akan sambung lagi dengan video yang lain, yaitu tentang mengubah role dan juga untuk memasukkan peserta ya, atau siswa. Bagaimana cara memasukkan dosen, masukkan peran-perannya ke situ. Mungkin sekian dulu, silakan lanjut nanti untuk ke pelatihan selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam cerdas.